warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Budi Santoso. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Teknik Kimia Polimer di Politeknik STMI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu perancangan pabrik. Mata kuliah ini adalah salah satu yang wajib diambil pada semester 5 dengan kode mata kuliah yaitu TK 222508. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu merencanakan sebuah pabrik di bidang teknologi rekayasa polimer meliputi kapasitas produksi, seleksi lokasi, seleksi proses, diagram alir, pemilihan reaktor, utilitas, analisa risiko, dan prinsip ekonomi. Sedangkan kemampuan akhir pada tiap tahapan belajar yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan kapasitas produksi dengan memperhatikan kebutuhan pasar. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis seleksi lokasi berdasarkan aspek ekonomi dan teknis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan seleksi proses dan beberapa alternatif berdasarkan aspek ekonomi dan teknis. Keempat, mahasiswa mampu membuat diagram alir proses kuantitatif, kualitatif, dan pemilihan reaktor di industri menggunakan perangkat analisis untuk perancangan dan pembuatan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta aspek sosial dan lingkungan. Yang kelima yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip utilitas, analisa risiko berdasarkan isu terkini dalam masalah ekonomi, sosial, ekologi, secara umum dalam bidang teknologi rekayasa kimia polimer. Yang keenam yaitu mahasiswa mampu merencanakan pabrik dengan penerapan prinsip ekonomi dan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Sistem pembelajaran atau mode perkuliahan ini adalah luring atau secara tatap muka, sedangkan metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah cara ceramah, diskusi, dan group discussion, serta ada presentasi mahasiswa. Untuk sistem penilaian mata kuliah ini yaitu dengan kriteria menggunakan rubrik penilaian, kemudian teknik penilaian menggunakan teknik tes dan non-tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan saudara Topik untuk memimpin doa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di pertemuan kedua ya, kita membahas tentang data impor. Kemarin kita di pertemuan 1 membahas apa itu? Teman kemarin? Oke. Pengertian sama tujuannya, tujuan sama pengertian dari perancangan pabrik. Oke, sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke. Oke, kita belajar data impor. Oke, sebelum memulai, alangkah baiknya kita mempelajari tentang capaian pembelajarannya. Setelah mengikuti materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan proyeksi data impor untuk perhitungan kapasitas produksi. Oke, kira-kira ada yang paham maksudnya kenapa? Diharapkan mampu menentukan proyeksi impor. Karena data impor yang kita pakai kan data dari tahun ini ya, tahun ini sampai mungkin 5 tahun ke belakang. Jadi kalau kita membuat pabrik, kita kan nggak mungkin bikin pabrik tahun ini. Jadi kita harus bikin ya proyeksinya ke depan, kira-kira kebutuhannya itu berapa. Nah, itu maksud dari proyeksi data impor.
Oke, ini indikatornya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi data impor dari berbagai sumber. Sumbernya ini ada banyak. Yang paling ada itu pasti dari BPS. Terus yang kedua yaitu mengidentifikasi pertumbuhan produksinya. Jadi setelah kita dapat datanya, kita identifikasi pertumbuhannya. Setelah itu kita proyeksi, menentukan proyeksi dari data impor yang telah kita peroleh tadi. Oke, sebelum kita mulai, apa sih itu pengertiannya dari data impor? Ada yang tahu? Oke. Ini berdasarkan dari KBBI. Pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri. Jadi kita semua barang yang masuk itu pasti lewat impor. Ini pengertian dari KBBI. Pasti ada banyak lagi pengertian yang lain. Saya ngutip dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, tadi sumber data impor itu dapat dari mana aja? Yang paling besar data dan paling dipakai adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Selanjutnya bisa dari Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Jadi ada 3 data untuk mendapatkan data impor. Oke, ini. Selanjutnya kita lakukan proyeksi data impor itu tersendiri. Jadi pertumbuhan produksi, pertumbuhannya pasti ada dari data impor itu dari tahun ke tahun pasti mengalami kayak naik turun ataupun mungkin ada kenaikan. Nah itu kita akan memperkirakan, namanya adalah proyeksi. Jadi kita perkirakan data impor pada beberapa tahun ke depan, karena sebelumnya kalau kita mau membuat pabrik itu kan kita harus proyeksikan dari tahun sekarang sampai ke tahun yang akan dipakai untuk pembuatan pabriknya. Caranya pakai apa? Ini. Yang paling gampang itu pakai, nama metodenya adalah regresi linear. Persamaannya mungkin sudah paham ya. Yang paling umum adalah itu. Y sama dengan A plus B dikalikan X. Y adalah variabel dependent, A adalah konstanta, B adalah koefisien variabel X, dan X adalah variabel independen. Nah, ini nilai A dan B itu dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini untuk penyelesaiannya ya. Mungkin ini agak rumit, nanti kita selesaikan pada Excel, karena kalau pakai Excel nanti kita akan mempermudah perhitungannya. Jadi tinggal kita bikin grafik, kita cari persamaan dan selesaikan persamaannya. Oke, ini yang pertama adalah data impor dari metanol. Jadi tentukan perkirakan data impor produk metanol untuk produksi di tahun 2029. Jadi kita inginkan proyeksi di tahun 2029 itu berapa kira-kira data impor yang diperoleh dengan menggunakan data impor 5 tahun terakhir. Jadi sekarang tahun 2024, 5 tahun terakhir di 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Kenapa kita nggak pakai 2024? Ya karena tahunnya sedang berjalan, jadi mungkin data impornya nggak sampai akhir. Jadi kita pakai yang sudah akhir. Jadi 5 tahun ke belakangnya dari 2019 sampai 2023. Oke, ini
penyelesaiannya. Jadi kita langsung ambil dari BPS. Oke, kita langsung contohkan aja ya. Ini contohnya. Oke, ini saya langsung contohkan dari situs BPS-nya ya. Jadi pertama kita cari BPS, akan muncul laman utama seperti ini. Kita pilih yang produk, nanti ada ini data ekspor impor, kita klik, terus akan muncul data ini ya. Kita mau pilih data ekspor ataupun impor, jadi ada dua. Kita pilih yang impor, agregasinya kita pilih kode HS, pilih jenisnya adalah kode HS full, tahunnya dari 2023, 22, 21, 20, 19, 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir. Terus kode HS, tadi kita menginginkan data dari metanol. Nah, caranya bagaimana kita menentukan kode HS dari yang kan kita cari tadi? Kita klik yang ini, lihat master HS code. Nah, ini kita cari yang metanol. Nah, ini kan ketemu HS code 2905110000. Kita coba cari lagi karena ini masih di utamanya, jadi bukan di sub HS-nya. Kita cari sampai ketemu yang di kode HS-nya. Ini ada banyak banget filenya, jadi mungkin kita download dulu biar kelihatan ya. Kita download dulu filenya. Oke, kita cari metanol. Nah, ini ya, itu tadi belum terbuka, jadi ada ketemu ada ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kita cari adalah yang ini, yang kodenya sampai muncul yang di angka belakangnya ini. Karena kalau yang tadi kita masukkan yang ini, tidak akan muncul di pencarian dari kode HS-nya. Jadi kita masukkan yang ini. Kita klik. Ada dua, ada 2017 sama 22, ini sama aja. Tinggal kita klik salah satu. Terus kita close. Pelabuhan kita nggak perlu diatur lagi, kita tinggal klik buat table. Oke, setelah muncul ini kan sudah ada ya, sudah terlampir data dari metanol dari tahun 2019 sampai 2023. Nah, jangan sampai salah ya. Tadi kan tulisannya kan dalam kilogram. Karena di sini masih dalam standar US dollar, jadi kita ubah di sini menjadi kilogram. Nah, datanya sudah muncul dalam bentuk kilogram, sudah. Terus kita tinggal klik unduh. Oke, sudah muncul data dari Excel-nya karena kita ekspor ke Excel. Nah, terus bagaimana caranya kita menentukan persamaannya? Kita cari totalnya. Totalnya di mana? Yang paling pojok kanan. Nah, ini datanya dari banyak banget datanya.
kita hide aja, kita biar simple. Oke, ini ketemu data tahun sama total tiap tahunnya. Kita copy lagi biar gampang. Tahun sama totalnya. Oke, tahun total. Oke, setelah ini kita lakukan, mungkin kurang besar ya, sebentar, saya besarin dulu. Oke, kelihatan ya, trennya ada yang naik sama turun, naik lagi ya. Oke, kita bikin kurvanya, caranya kita blok, kita klik insert, pilih yang ini, XY scatter, pilih yang smooth line karena kita mau melihat kurvanya, jadi ada garisnya. Nah, akan muncul data seperti ini. X adalah tahun, Y adalah totalnya. Contohnya di 2019 itu di sekitar 80.000 ya, 80 juta itu sekitarnya. Nah, ini telah muncul grafiknya. Sekarang kita lakukan apa setelah muncul grafiknya? Ada yang tahu? Setelah muncul grafiknya kita apakan? Kita munculkan rumusnya pakai apa? Caranya tadi? Oke, kita klik kurvanya ya, kita klik kurvanya. Kalau di Excel ini sangat mudah, kita klik kurvanya. Tinggal kita klik kanan, add trend line. Ada banyak, ini tergantung dari persamaannya, karena kita kan tadi memakai persamaan linear, jadi kita klik linear. Terus kita klik yang display equation on chart. Oke, ini muncul persamaannya. Muncul persamaan kurang besar ya, sebentar saya besarkan. Y sama dengan 5E 7 dikalikan X dikurangin 1E plus 11. Oke, karena ini formatnya dalam Excel, dia adalah scientific, jadi itu kurang akurat karena itu bukan angka asli. Jadi kita ubah angkanya, kita klik kanan, kita ubah ke number. Kita klik yang ini, nggak usah pakai separator karena kita mau lihat angkanya aja. Oke, sudah muncul persamaannya. Kita tinggal copy ke sini. Oke, yang dicari tadi tahun 2029 ya. Oke, setelah ini kita apakan? Setelah ketemu rumusnya adalah Y sama dengan 5 sekian-sekian dikalikan X dikurangin 1 sekian-sekian-sekian. Tadi yang dicari adalah tahun di 2029. Jadi, kita masukkan X-nya 2029. Akan ketemu nilai Y-nya adalah total, X-nya adalah tahun. Jadi kita masukkan tahunnya ke dalam X.
dikalikan ini. Sebentar, ini salah. Sama dengan dikalikan X. Oke. Ketemu 1.339 sekian. Nah, itu adalah proyeksi di tahun 2029. Oke, kita ketemu angkanya 2029. 1.339.370.721. Oke, ini kan contohnya dari sumber data BPS. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, Dimas. Oke, pertanyaan yang bagus karena sumber pertama dari BPS pasti kita rujukannya pakai BPS dulu ya. Tapi itu bukan sumber utama karena ada banyak data. Contohnya tadi ada dari Kemenparin maupun Kementerian Perdagangan. Jadi kita harusnya lebih mencari sumber data yang lain karena itu akan menjadi sumber tambahan yang lebih akurat lagi. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke, setelah ini oke, sudah ya. Oke, sebelum kita selesai, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana cara menggabungkan dua sumber yang berbeda, Pak? Yaitu dari BPS sama dari Kementerian Perdagangan. Oke, berarti melanjut yang pertanyaan tadi ya. Oke, jadi kan ada dua sumber. Kita harus yang paling pokok mencarinya adalah menggunakan dari yang ini. Contohnya yang tadi, yang kode HS tadi. Jadi kode HS ini adalah sudah standar di Indonesia. Jadi kita harus samakan dulu kode HS dari BPS sama dari contohnya tadi dari Kemendak. Setelah kita samakan, kita tambahkan lagi, kita atur lagi supaya dia bisa bergabung. Contohnya kode HS-nya adalah metanol. Jadi metanol di BPS sama metanol dari Kemendak itu harus sama. Soalnya karena metanol itu ada, mungkin contohnya ada kode HS yang lain. Jadi kita harus samakan dulu kode HS-nya. Oke, kira-kira sudah menjawab? Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Oke, setelah kita belajar, kita simpulkan hari ini kita mendapatkan apa saja ya. Oke. Yang pertama, kita tadi adalah mencari data impor dari sumber BPS. Selanjutnya kita tentukan persamaan regresinya. Y sama dengan A plus BX. Terus kita cari proyeksinya untuk tahun yang akan kita cari. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu perkirakan
data impor produk polipropilen granul, nanti kalian akan muncul banyak banget untuk pencarian dari polipropilen, karena dia bisa bentuknya dari pasta ataupun dari granul. Nah, saya hanya menginginkan impor produk dari propilen dari granul dan dalam kilogram untuk produksi di tahun 2029 dengan menggunakan sama data impor 5 tahun terakhir. Oke, tugasnya dikumpulkan paling lambat minggu depan tanggal 18 September 2024 pukul 6 sore. Nanti pengumpulannya melalui link ini. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Cukup ya, cukup jelas ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.